تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Jasmani sehat? Rohani? Kantong? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Pagi hari ini kita dipilih kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Kita duduk di tempat ini untuk sama-sama mengkaji dan mengambil pelajaran dari perjalanan hidup manusia yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga dengan mempelajari sirahnya beliau, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara jika dimiliki oleh seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Jadi kalau kita ingin nikmat dalam beriman kepada Allah, nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara ini harus kita miliki. Yang pertama, ketika seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta maka akan nikmat Bapak Ibu. Walaupun urusan dunia ya, ketika panjenengan mengejarnya dengan cinta, dengan suka, maka panjenengan akan nikmat dalam menjalaninya. Begitu juga ibadah kepada Allah. Bila kita dasari dengan cinta, mahabbatullah wa rasulihi, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka akan ringan dan nikmat untuk kita jalani. Kemudian yang kedua, ketika seseorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang benci untuk kembali kepada perbuatan buruk setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia dari perbuatan yang buruk itu. Maka semoga cinta kita kepada Allah dan Rasulnya selalu bertambah dan bertambah sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan sebelumnya kita mengkaji dakwah Rasulullah SAW secara sirriyah, sembunyi-sembunyi.
Ya. Nabi diangkat menjadi Rasul ketika turunnya surah Al-Muddathir 1-7, dan di surah itu ada perintah untuk berdakwah. Maka Nabi SAW tidak menunda perintah itu, langsung beliau menyambut perintah itu dengan baik dan menjalankan tugas untuk berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tahap awal dakwah Nabi SAW, beliau melakukannya secara sirriyah, sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Beliau berdakwah kepada keluarga terdekatnya, kemudian kepada orang-orang yang beliau kenal, ya. Beliau datang ke rumah orang-orang yang kenal kepada beliau dan beliau kenal baik kepadanya. Baik, itu dilakukan selama 3 tahun. Adapun orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kata ulama, ini menunjukkan bahwa Allah menempatkan wanita pada kedudukan yang mulia dalam Islam. Ya. Banyak bukti bahwa wanita itu memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Yang pertama adalah wanita yang orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk Islam pertama adalah wanita. Kemudian yang kedua, yang pertama kali diam atau tinggal di tanah haram siapa? Wanita. Namanya siapa? Sayyidah Hajar. Kemudian Bapak Ibu, darah yang mengalir karena mati syahid pertama adalah seorang wanita. Namanya siapa? Sumayyah bin Khalaf. Sumayyah binti Khalaf. Kemudian yang keempat, ya, apabila seseorang itu punya anak wanita, dididik dengan baik, dibesarkan dengan baik, maka jaminannya apa? Surga. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, lalu kalian mendidiknya dengan baik, maka surga bagi kalian. Sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasul, kalau 2 bagaimana? Sama. Kalau 1 sama, surga. Nah, itu menunjukkan kedudukan wanita dalam Islam. Kemudian Rasulullah SAW ketika haji wada berwasiat sampai mengulang 3 kali ketika Rasulullah menyampaikan wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Kata Nabi, usikum bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian selalu berbuat baik kepada wanita. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada satu surah yang panjang dan diberi nama wanita. Surat apa? An-Nisa. Ada tidak surat Ar-Rijal? Surat bapak-bapak? Tidak ada. Yang ada An-Nisa, ya, surah An-Nisa. Itulah bukti bahwa wanita memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam. Makanya Allah takdirkan pertama yang beriman kepada Nabi SAW adalah dari kalangan wanita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Setelah dakwah secara diam-diam dilakukan oleh Nabi selama 3 tahun, ya. Saat itu Bapak Ibu, pengikutnya cukup banyak, ya, puluhan bahkan lebih, ya, bisa sampai ratusan, sehingga berita tentang Islam itu sudah tersiar di kota Mekah, sudah menjadi perbincangan hangat. Jadi kalau ada orang berkumpul begitu, yang mereka perbincangkan adalah agama baru bagi mereka yang datang kepada mereka, yaitu agama Islam, ya. Ketika Islam sudah menjadi perbincangan dan sudah diketahui oleh banyak orang Mekah, ya, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94 sampai ayat 95, ya. Allah berfirman, fasda
bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terang-terangan, secara terbuka apa yang diperintahkan kepadamu, yakni dakwah, dan jangan hiraukan gangguan orang yang musyrik. Sesungguhnya kami menjagamu dari gangguan para pengejek. Ini dalil bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, dan Allah memberikan garansi. Apa garansinya? Inna kafainakal mustahziin. Kami yang akan menjagamu dari gangguan orang-orang yang jahat. Jadi Allah menjamin akan menjaga, akan menyelamatkan, akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut wahai Muhammad. Walaupun nantinya akan banyak orang yang menentang kamu, berlaku kasar kepadamu, tapi saya akan menjaga kamu. Jaminan inilah yang membuat Nabi berani untuk dakwah secara terang-terangan. Dan Nabi mencukupkan diri dengan jaminan Allah. Nabi tidak butuh jaminan manusia, ya. Karena jaminan manusia itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mencukupkan dengan jaminan Allah. Allah berfirman, "Wa kafa billahi wakila." Cukuplah Allah sebagai penolong. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baiknya penolong. Itulah yang menjadi motivasi Nabi yang sangat kuat untuk berani dakwah secara terang-terangan, karena sudah mendapat jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga pernah Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dalam surah Thaha ayat 43 sampai 46. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa dan Harun, kalian pergi kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kamu berdakwah kepada Fir'aun, ucapkan dan sampaikan dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun. Mungkin dia akan mengambil pelajaran sehingga dia takut kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi Musa ketika diperintahkan dakwah kepada Fir'aun? Nabi Musa dan Nabi Harun berkata, "Qala rabbana innana nakhafu ay yafrutu alaina aw ay yatgha." Wahai Tuhan kami, wahai Allah, sesungguhnya kami khawatir, kami takut Fir'aun itu mensia-siakan kami. Aw ay yatgha, atau kami takut Fir'aun itu berbuat zalim kepada kami. Jadi ada perasaan takut yang muncul dalam hati Nabi Musa dan Nabi Harun, karena yang akan dia dakwahi bukan orang sembarangan, orang yang sangat kejam, yang sangat zalim, yaitu Fir'aun. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa menyatakan takut Fir'aun berbuat durhaka? Kata Allah, "Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara." Wahai Musa dan Harun, jangan kalian takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku selalu bersama kalian. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat apa yang kalian lakukan dan apa yang Fir'aun lakukan kepada kalian. Jangan takut, aku bersama kalian. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Itu ucapan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya seseorang itu kalau merasa selalu diawasi oleh Allah, selalu dibersamai oleh Allah, maka dia tidak akan takut. Ini penanaman tauhid, akidah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Saya gambarkan begini Bapak Ibu. Panjenengan kalau lewat di suatu kampung
Ya, dan di kampung situ ada banyak penjahat, kemudian perampok, bahkan pembunuh. Kalau panjenengan jalan sendiri, takut apa betul? Takut. Tapi kalau panjenengan bersamai oleh polisi, panjenengan takut apa betul? Oh, tetap takut. Hah? Ajib. Jadi kalau umumnya, yang takut berarti tidak umum itu ya. Umumnya ketika seseorang itu dibersamai oleh polisi, dikawal oleh polisi ya, maka dia tidak akan takut. Ya. Nah sama, ketika seseorang itu merasa dikawal oleh Allah, merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan takut. Dan itulah yang ditanamkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kata Allah, la takhafa innani ma'akumah. Jangan kalian takut, sesungguhnya aku bersama kalian. Dan ini juga yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Inna kafainakal mustahziin. Jangan takut wahai Muhammad, sesungguhnya aku yang akan menjagamu dari orang-orang yang mengejek, dari orang-orang yang jahat ya. Maka Nabi SAW pun menyambut perintah itu dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau diperintahkan dakwah secara terang-terangan? Artinya Allah memerintahkan kepada Nabi untuk memperkenalkan dirinya bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Nah maka saat itu Nabi menaiki bukit Sofa. Seperti biasa Bapak Ibu, orang Arab Makkah terutama suku Quraisy ya, ketika mereka ingin menyampaikan pengumuman atau berita penting, maka mereka naik ke bukit Sofa, lalu mereka akan buka baju, menandakan bahwa yang disampaikan itu sangat penting ya. Kalau tidak buka baju berarti berita tidak terlalu penting ya. Maka tapi yang diikuti oleh Nabi naik ke bukit Sofanya, bukan buka bajunya ya. Maka saat itu Nabi SAW menaiki bukit Sofa, lalu dengan suara yang keras Nabi menyatakan, ya Sobahah, ya Sobahah. Ini panggilan ya untuk mengumpulkan orang. Ya Sobahah, hei. Kemudian mereka bertanya-tanya, man hadzal ladzi yahtif? Siapa yang memanggil-manggil ini? Sebagian mereka menjawab Muhammad. Ketika mereka tahu bahwa yang memanggil adalah Nabi Muhammad, langsung berkumpul. Bahkan di antara mereka yang sakit itu mewakilkan kepada budaknya untuk datang. Sebab bila Muhammad yang memanggil, ini pasti berita penting. Apalagi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur, yang terpercaya. Maka mereka semua berkumpul. Setelah mereka berkumpul Bapak Ibu, Nabi SAW menyeru suku-suku di antara mereka. Kata Nabi, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan. Lalu Nabi berkata ingin menguji bagaimana kepercayaan mereka kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan takhruju bi sabhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya. Bagaimana pendapat kalian seandainya aku menyampaikan bahwa di belakang lembah ini atau di belakang gunung ini ada pasukan berkuda yang bermaksud menyerang kalian? Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya kepada aku? Maka semua serentak menjawab, ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapati engkau wahai Muhammad sebagai orang yang berdusta. Artinya apa? Semua mereka sepakat percaya kepada Nabi SAW. Bahkan mereka menjuluki Nabi sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Setelah mereka menyatakan percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, barulah Nabi Muhammad SAW
menyampaikan kepada mereka, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku Rasul yang diutus kepada kalian untuk memperingatkan tentang adanya azab, adanya hari akhirat yang membalas semua amal manusia. Ketika Nabi mengaku sebagai Rasul, orang-orang pada diam, Bapak Ibu, diam. Sebelumnya mereka berkata, ma jarrabna alaika kadziban, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta wahai Muhammad. Tapi ketika Nabi menyampaikan, aku adalah Rasul yang diutus kepada kalian, semuanya diam, tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan, ya. Tidak membenarkan karena Nabi mengaku sebagai Rasul, di mana jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu kan jauh, 5 abad, kurang lebih 5 abad, Bapak Ibu, ya, 5 sampai 6 abad, ya. Jadi setelah 5 sampai 6 abad itu Allah tidak mengutus Rasul, lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengaku sebagai Rasul, ini kan tanda tanya. Maka orang-orang saat itu tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan. Mereka tidak menyalahkan karena memang Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur. Hanya ada satu orang yang menyalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri. Namanya siapa? Abu Lahab. Ya, saat itu Abu Lahab berkata, ketika semua orang pada diam, Abu Lahab berbicara, tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, hanya gara-gara ini engkau mengumpulkan kami. Nabi SAW yang lapang hatinya, lapang dadanya, tidak membalas ucapan Abu Lahab, ya. Nabi tidak membalas, tapi Allah tidak terima. Begitulah kekasih, ya. Jika kekasihnya dihina, diancam, maka kekasihnya tidak terima. Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Ketika Abu Lahab berkata, tabballaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, langsung saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab, mengecam perbuatannya Abu Lahab. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabiw wa tabb. Celakalah Abu Lahab, dan betul-betul celaka Abu Lahab. Jadi Allah ingin memotivasi Nabi Muhammad, wahai Muhammad, yang celaka bukan kamu, tapi yang celaka adalah orang yang mengatakan kamu celaka, yaitu Abu Lahab. Ini pelajarannya adalah bahwa ucapan itu akan kembali kepada siapa yang mengucapkannya, ya. Kalau kita mengucapkan yang baik-baik untuk orang lain, sesungguhnya ucapan itu pada dasarnya akan kembali kepada kita. Kalau kita mengucapkan yang jelek-jelek untuk orang lain, maka ucapan itu akan kembali kepada kita, ya. Abu Lahab mengucapkan celaka kepada Nabi Muhammad, maka kecelakaan itu justru Allah timpakan kepada Abu Lahab, ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, setelah perintah Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan dan Nabi SAW melaksanakan perintah itu, Abu Lahab menolak, ya. Dalam suatu waktu Abu Lahab datang kepada Nabi Muhammad. Ini secara pribadi, ya. Abu Lahab datang kepada Nabi, lalu Abu Lahab bertanya, seperti pertanyaannya begini, ya, apa yang akan diperolehnya jika dia memeluk Islam? Kata Abu Lahab, wahai Muhammad, jika aku memeluk Islam, apa yang aku dapatkan? Kata Nabi, kamu akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh kaum muslimin. Apa kata Abu Lahab? Celakalah agama ini bila aku dipersamakan dengan mereka. Karena memang yang mengikuti Nabi rata-rata orang miskin. Celakalah agama ini bila aku orang kaya, orang yang punya kedudukan, disamakan dengan orang miskin.
Ya. Berarti Abu Lahab itu mengucapkan celaka berapa kali? 2 kali. Yang pertama, celakalah engkau wahai Muhammad. Yang kedua, celakalah agama ini. Pertama, celaka untuk Nabi. Yang kedua, celaka untuk agama yang dibawa oleh Nabi. Nah, makanya dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah mengucapkan celaka untuk Abu Lahab itu 2 kali. Coba perhatikan ayatnya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat, celaka, yada abi lahab, Abu Lahab, wa tabb, dan benar-benar celaka. Nah, ketika surah ini dibacakan oleh Nabi, Nabi membacakan tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Istrinya tidak terima. Siapa nama istrinya? Nama istrinya Aurah, dipanggil Ummu Jamil, ya, ibu yang cantik. Sedangkan Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Karena wajahnya tampan, maka orang-orang memanggilnya Abu Lahab, bapak yang bersinar. Tapi tidak boleh panjenengan memanggil suami panjenengan yang tampan dengan Abu Lahab. Baik. Maka saat itu istrinya tidak terima. Ketika Nabi Muhammad membacakan ayat ini, istrinya tidak terima. Akhirnya Aurah, istrinya Abu Lahab, mencari Nabi sambil memegang sebongkah batu di tangannya. Lalu dia masuk ke Masjidil Haram, karena biasanya Nabi nyantai di Masjidil Haram. Ketika masuk di Masjidil Haram, ya, istrinya Abu Lahab itu melihat Abu Bakar As-Siddiq. Padahal di samping Abu Bakar itu ada Nabi sebenarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat penglihatannya Aurah tidak dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Aurah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kemana temanmu itu? Kalau aku bertemu dengan dia, akan kutabok wajahnya dengan batu ini." Abu Bakar tidak menjawab, diam saja Abu Bakar. Ya, dia mencari-cari Nabi, tidak ketemu. Akhirnya dia pun keluar. Sebelum keluar, Aurah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku punya syair untuk temanmu." Begitu cara orang Arab ketika menghina orang, biasanya menggunakan syair. Menyanjung orang pun juga menggunakan syair. Seakan-akan kurang afdol menghina atau menyanjung orang bila tidak bersyair. Maka saat itu Aurah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku punya syair untuk temanmu itu." Nah, apa syairnya? Disebutkan dalam kitab tafsir, ya. Mudhammaman asayna wa amrahu abaina wa dinahu qalaina. Mudhammaman asayna, dia orang tercela. Dibalik namanya oleh istrinya Abu Lahab. Muhammad kan orang terpuji artinya. Dibalik oleh dia menjadi mudhammaman, orang yang tercela. Ya, asaina yang kami ingkari. Wa amrahu abaina, urusannya kami abaikan. Wa dinahu qalaina, agamanya kami kucilkan. Itu syairnya Aurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aurah sudah keluar dari Masjidil Haram, ya, dia pun marah-marah kepada orang sampai dia berkata, "Siapa yang memusuhi Muhammad, aku akan berikan kalung termahalku kepadanya." Saking bencinya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ama taraha ra'atska?" Wahai Rasulullah, apakah dia tidak melihat kamu? Kata Nabi apa? "Ma ra'atni." Dia tidak bisa melihat saya. Allah sudah menutup pandangannya kepada saya. Ada tapi tidak terlihat oleh yang lain. Itulah bukti bahwa Allah menjaga Nabi dari gangguan orang-orang yang zalim, ya. Baik. Maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu selamat dari kezaliman istrinya Abu Lahab. Nah,
Perhatikan, kita tadabbur sebentar surah Al-Masad ini Bapak Ibu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab dan benar-benar celaka. Allah mengancam Abu Lahab celaka, tapi tidak celaka saat itu juga. Bertahap. Allah kasih kesempatan, ternyata Abu Lahab tidak bertaubat, pada akhirnya Abu Lahab celaka. Ya. Siapa yang mengancam celaka dalam ayat ini? Allah. Kalau yang mengancam celaka adalah Allah, maka yang bersangkutan pasti celaka. Berbeda dengan ancaman dari manusia. Kalau ada manusia mengancam kita celaka, jangan takut, karena ancaman itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dalam hidup ini tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang punya sifat Al-Qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kalau kita diancam oleh manusia, janganlah kita takut secara berlebih-lebihan. Karena apa? Ancaman itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini semua tidak luput dari takdir Allah, termasuk naiknya harga BBM. Itu tidak luput dari ketetapan Allah. Panjenengan yakin tidak kalau naiknya harga BBM itu tidak luput dari ketetapan Allah? Hah? Jadi yang menaikkan harga BBM itu Pak Jokowi atau Allah? Ada hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam An-Nasai atau Imam Ahmad, ya. Kalau saya tidak keluar antara dua perawi itu. Jadi ada sahabat datang ke Rasulullah mengadu tentang kenaikan harga. Ya Rasulullah, ghala as-si'ru. Wahai Rasulullah, harga barang sudah naik. Banyak yang naik, kata para sahabat. Sekarang kami beli di pasar-pasar itu harga pada mahal. Fasa'ir lana, tetapkan harga kepada kami. Maksudnya tekan harga itu sehingga turun. Ya. Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi menekan harga? La, tidak. Apakah Nabi, ini mohon maaf ya, apakah Nabi memerintahkan sahabat untuk demo? La, tidak Bapak Ibu. Nabi tidak berkata kepada sahabat, kalian demo saja orang di pasar itu, biar tahu rasa dia. Atau kalian boikot mereka, jangan beli produk mereka. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi membawa pikiran sahabatnya kepada bab akidah, bab tauhid, keyakinan kepada Allah. Apa kata Nabi? Innallaha huwa al-musa'ir, al-qabid, al-basit, ar-razik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat al-musa'ir, al-qabid, al-basit, ar-razik. Ini semua akidah Bapak Ibu. Yang pertama, Nabi menyebutkan sifat Allah al-musa'ir, Allah yang maha berkuasa menetapkan harga barang. Jadi kalau harga barang turun tidak luput dari ketetapan Allah. Harga barang naik pun juga tidak luput dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begini sahabat itu akan lebih tenang, sebab Nabi membawa mereka kepada bab akidah. Baik. Jadi yakinlah Bapak Ibu, kalau harga barang turun itu tidak luput dari ketetapan Allah. Harga barang naik pun juga tidak luput dari ketetapan Allah. Kenapa kita hanya berpikir ketika harga barang turun kita bersyukur kepada Allah dan kita yakin itu ketetapan Allah? Lalu kenapa kita susah untuk berpikir ketika harga barang naik, lalu kita tidak berpikir bahwa itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian yang kedua, Nabi menyampaikan sifat Allah al-qabid, yang maha menyempitkan rizki. Jadi kalau ada orang susah ketika harga barang naik, sebenarnya bukan karena harga barangnya itu, tapi karena Allah yang berkehendak kepada dia untuk menyempitkan rizkinya. Allah berkuasa membuat orang kaya miskin mendadak. Ada tidak ceritanya itu? Ada. Kaya luar biasa. Sampai dia berkata,
Tuhan pun bingung bagaimana cara memiskinkan saya. Lama-kelamaan langsung ditangkap polisi, disita semua asetnya. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan sifat yang ketiga, Al-Basit, Allah yang maha melapangkan rezeki. Allah berkuasa menjadikan orang miskin kaya mendadak. Ada tidak ceritanya? Ada. Di Tuban itu satu kampung beli mobil mewah-mewah. Karena ya. Kemudian yang keempat, Nabi menyebutkan sifat Allah Ar-Razik, yang maha memberikan rizki. Artinya begini, wahai sahabat-sahabatku, ketika harga barang murah, Allah kan yang memberikan rizki kepadamu sehingga kamu bisa membeli barang-barang itu. Ketika harga barang naik, yakinlah Allah yang memberikan rizki kepadamu untuk bisa membeli barang-barang tersebut. Yakin tidak panjenengan? Yakin. Masih bisa beli BBM kan? Bisa. Nah, tugas kita apa? Ketika ada ulama ditanya, ini namanya Imam Abu Hamzah, ditanya, wahai Syekh, tidakkah Anda mengetahui bahwa harga barang pada naik? Apa kata ulama itu? La ubali, saya tidak peduli. Sekalipun satu biji gandum harganya 1 dinar, saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Yang penting tugas saya adalah ibadah kepada Allah. Tanggung jawab saya mengabdi kepada Allah. Adapun rizki itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya tanggung jawab untuk memberikan rizki kepada hambanya. Tidak mungkin Allah menciptakan hambanya tanpa tidak memberikan rizki. Ya. Baik. Jadi kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua tidak luput dari kehendak Allah. Tugas kita berfikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga ancaman dari manusia kepada kita. Jangan takut, karena ancaman itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Kecuali yang mengancam adalah Allah. Maka itu pasti terjadi bila yang bersangkutan tidak bertaubat kepada Allah. Abu Lahab diancam oleh Allah 2 kali. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab, dan dia benar-benar celaka. Karena dia mengucapkan celaka 2 kali, Allah pun mengancam celaka 2 kali. Ini pelajarannya adalah bahwa keburukan itu akan dibalas impas oleh Allah, dibalas seimbang. Ya, kalau kita melakukan satu keburukan, balasannya 1. Berbeda dengan kebaikan. Kebaikan itu balasannya tidak adil. Kebaikan, kalau keburukan balasannya adil. Kebaikan tidak adil. Kita melakukan satu kebaikan dibalas berapa? Dibalas 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah balas dengan 10 pahala. Baik. Ketika Abu Lahab tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah pun menepati janjinya. Allah buat Abu Lahab celaka, ya, binasa. Dan Allah membinasakan Abu Lahab secara bertahap. Allah kirimkan penyakit kulit yang apabila didekati oleh orang lain, maka penyakit itu akan menular. Sehingga ketika Abu Lahab mati, ya, tidak ada seorang pun yang mau menguburkan mayatnya. Sehingga istrinya berkata kepada orang-orang, siapa yang mau mengurus mayatnya Abu Lahab ini, mayat suami saya, aku akan berikan setengah daripada hartanya. Tidak ada orang yang mau, karena resikonya penyakit itu akan menular. Maka pihak keluarga pun berinisiatif untuk menggali tanah tidak jauh dari mayatnya Abu Lahab. Lalu kemudian mayat Abu Lahab itu didorong dengan kayu, dimasukkan ke tanah yang sudah digali itu. Ya, begitulah cara Allah membinasakan dan menghinakan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan apa yang dia usahakan tidak ada gunanya. Saya selana randa talahab. Di dunia Allah hinakan, di akhirat dia akan masuk neraka yang apinya berkobar-kobar. Apakah dia sendiri di neraka itu? Tidak. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Dia ditemani oleh istrinya. Ini sejoli, ya. Sejoli di dunia, sejoli di neraka. Ya.
Karena dua-duanya ini saling mendukung untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan Abu Lahab ketika dia menzolimi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi orang yang pertama Bapak Ibu menolak dakwah Nabi secara terang-terangan dari keluarganya sendiri, yaitu Abu Lahab. Ya, kalau orang yang pertama menerima adalah Khadijah, sedangkan orang pertama yang menolak dakwah Nabi secara terang-terangan adalah Abu Lahab. Dakwah kepada keluarga besar. Setelah Nabi diperintahkan untuk berdakwah kepada umatnya secara terang-terangan, umat yang pertama kali didakwahi oleh Nabi adalah keluarga besarnya. Jadi Nabi SAW saat itu diturunkan firman perintah berdakwah kepada keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad. Nah, setelah turunnya ayat ini, maka Nabi mengumpulkan keluarga besarnya. Dikumpulkan Bani Al-Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, dikumpulkan. Nah, dikumpulkan dalam undangan makan. Ya. Jadi undangannya bukan undangan dakwah lah, tapi undangan makan. Nih perhatikan ini. Jadi dakwah itu ada kaitannya dengan makan. Maka saat itu Nabi mengundang mereka untuk makan-makan. Ya. Setelah selesai makan, maka Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah kecuali kalian beriman kepadaku. Sebab di akhirat nanti tidak ada hubungan kekeluargaan kecuali dibangun atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara mereka yang tidak beriman kepada Nabi, ada pula di antara mereka yang beriman kepada Nabi. Jumlah mereka yang beriman kepada Nabi adalah 45 orang laki-laki. Ya, jadi dari sekian keluarga besar itu ada 45 yang beriman kepada An-Nabi SAW. Di antaranya paman Nabi yang bernama Abbas. Ya. Baik. Kemudian ada lagi paman Nabi SAW yang bernama Hamzah. Ya. Jadi dakwah pertama seseorang dai itu adalah dakwah kepada keluarga. Pertama keluarga kecil, yang kedua keluarga besar, baru kemudian kepada kaumnya, setelah itu kepada manusia secara umum. Sekarang kita masuk slide yang terakhir, ibrah dakwah terang-terangan. Ibrah dakwah terang-terangan. Yang pertama, penolakan Abu Lahab dan beberapa tokoh lain terhadap dakwah Nabi menjadi jawaban telak bagi orang-orang yang berusaha menggambarkan syariat Islam sebagai salah satu buah nasionalisme Arab. Ya. Ketika orang orientalis mengkaji sejarah Islam, ya, mereka mengatakan bahwa sejarah Islam itu ya nasionalisme Arab, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang dikatakan oleh mereka itu sudah terbantahkan dengan sejarah ini Bapak Ibu, bahwa bila Islam itu nasionalisme orang Arab, ya, maka tentu semua orang Arab akan menerima dakwah Islam, akan mengikuti ajaran Islam. Tapi kan tidak semua ikut ajaran Islam. Bahkan yang pertama menolak ajaran Islam tokoh Arab sendiri, yaitu Abu Lahab. Ya. Kemudian yang kedua, ada perintah khusus berdakwah kepada keluarga. Ini merupakan isyarat bahwa tanggung jawab dakwah memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama, dakwah itu kepada diri sendiri. Ya, ini tingkatan yang pertama. Dakwah kepada diri sendiri. Artinya apa? Yang berhak untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh dia, ya dia sendiri. Karena yang paling dekat dengan mulut dia adalah telinga dia, bukan telinga orang. Orang yang berdakwah tapi tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan, ini dikecam oleh Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh binasa dan celaka di sisi Allah seseorang yang berkata tapi dia tidak melakukan. Ya. Itu tugas berat atau tanggung jawab yang berat bagi seorang dai, seorang mubaligh, seorang ustadz. Ya.
Maka doakan kami Ustadz ini, Bapak Ibu, kami bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, dakwah kepada keluarga. Dakwah kepada keluarga. Sebelum keluar rumah, dakwah dulu di dalam rumah. Ajak anak, istri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka agama Islam yang benar. Ya. Kemudian yang ketiga, dakwah kepada negerinya, kepada kaumnya. Ya. Kemudian yang keempat, dakwah kepada manusia secara umum. Ya. Itulah tahapan atau tingkatan-tingkatan dalam berdakwah. Kemudian pelajaran yang ketiga, hubungan kekeluargaan dapat bermanfaat jika dibangun di atas keimanan. Walaupun Abu Lahab dan Nabi Muhammad ini kan ada hubungan nasab, ya, karena Nabi itu ponakannya Abu Lahab, Abu Lahab pamannya Nabi, ya. Tapi hubungan kekeluargaan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya ketika dibangun bukan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah lain yang menunjukkan ini adalah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sangat sayang kepada anaknya. Ketika terjadi banjir bandang, Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik ke kapal. Kata Nabi Nuh, "Ya bunayya rakam ma'ana." Wahai anakku, ayo naik kapal bersama kami. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tidak, saya akan naik ke gunung dan saya akan naik ke puncak sehingga air tidak bisa menyentuh saya. Kemudian kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yauma min amrillah. Hari ini tidak ada yang selamat dari ketetapan Allah kecuali yang naik bersamaku di kapal. Kemudian Allah tenggelamkan Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Nuh, ya Rabbi, innahu min ahli. Kata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, inna bani min ahli. Sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Artinya selamatkan dia. Apa kata Allah? Ya Nuhu, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Karena dia amalnya tidak baik. Dia ingkar kepadamu. Jadi kekeluargaan yang tidak dibangun dengan keimanan, Bapak Ibu, maka keluarga itu hanya berhenti di dunia saja, tidak sampai kepada akhirat. Ya. Adapun kekeluargaan yang dibangun dengan keimanan, maka keluarga itu Allah akan pertemukan juga di akhirat. Ini sebagaimana firman Allah di surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu imannya diikuti oleh anak cucu mereka, maka mereka akan dipertemukan oleh Allah di akhirat nanti. Nah, kemudian hubungan nasab itu tidak ada gunanya kalau yang bersangkutan tidak beramal soleh. Nabi bersabda dalam hadis, la ta'tuni bi ansabikum wa'tuni bi a'malikum. Janganlah kalian datang kepadaku di akhirat nanti dengan nasab kalian, tapi datanglah kepadaku dengan amal kalian. Walaupun nasabnya bernasab kepada Nabi Muhammad, bernasab kepada Nabi Musa, bernasab kepada nabi-nabi yang lain, kalau amalnya tidak benar, akidahnya tidak benar, Nabi SAW tidak akan menolong dia pada hari kiamat nanti. Itu tidak ada gunanya. Nabi bersabda dalam hadis lain, man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya sedikit, maka amal yang sedikit itu tidak bisa menjadi banyak gara-gara nasab. Jadi Islam datang bukan untuk membanggakan nasab. Nah, Islam datang menganggap manusia itu mulia apabila bertakwa kepada Allah SWT. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, bukan yang paling mulia nasabnya. Ya. Kemudian yang keempat,
Siapapun yang berbuat zalim terhadap Islam dan mengemban dakwah Islam, maka Allah akan menghinakan dia di dunia dan di akhirat jika tidak bertaubat, seperti Abu Lahab. Siapa yang berbuat zalim, apalagi yang dizalimi itu adalah Nabi Muhammad dan agama Islam, Allah tidak terima jika nabinya dizalimi, Allah juga tidak terima jika agamanya dizalimi. Sedangkan zalim kepada orang lain, Allah tidak akan matikan dia kecuali dia merasakan kezaliman yang sama. Ya. Ada dua dosa yang dibalas oleh Allah di dunia. Yang pertama al-baghyu, kezaliman. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita dizalimi oleh orang, tanpa kita membalas, Allah pasti membalas. Kalau kita tidak membalas kezaliman orang lain kepada kita, kita dapat pahala. Kebaikan orang itu Allah akan transfer kepada kita. Itu otomatis, tidak pakai nomor rekening, akan ditransfer. Panjenengan kalau ditransfer uang 10 juta, 10 juta, panjenengan marah-marah apa senang? Hah? Kaget ya? Kaget itu. Lebih mulia mana? Uang dengan pahala? Pahala. Artinya apa? Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kebaikan dia, pahala dia itu ditransfer oleh Allah kepada kita. Harusnya kita senang, bahagia ketika dizalimi oleh orang, karena tanpa harus beramal soleh, tanpa harus bekerja keras, kita sudah dapat kiriman pahala. Baik. Kemudian yang kelima, setiap nabi dan orang yang mengajak pada kebaikan pasti akan mendapat cobaan dari orang yang tidak suka pada dakwahnya. Inilah sunnatullah yang mesti dijalani dengan penuh kesabaran. Ya, dalam hidup ini ada orang yang suka kepada kita, ada yang tidak suka kepada kita, itu sunnatullah. Ya, tidak semua manusia itu suka kepada kita. Ketika ada seorang pendakwah, ya, dia datang kepada sebuah daerah untuk berdakwah, tidak semua orang di daerah itu suka kepadanya. Tapi tidak semua tidak suka. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu sunnatullah yang harus dipahami oleh seorang pendai ketika dia mengambil tugas berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.